wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dhurriyyatihi wa li ahli baitihi ajma'in wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bahasan kita di surah Al-Baqarah ayat 145. Kepada Ustadz Nafis kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblat. Alhamdulillahi rabbil wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kana an-nabiy sallallahu alaihi isim kana ya. Kana an-nabiy ya. Sallallahu alaihi wasallam man kamala min kamali hirsihi mudab min kamali hirsihi ala hidayatil khalqi yabdhulu ghayata maf'ul ghayata ma yaqdiru alayhi min an-nasiha wa yatalattaf bihidayatihim wa yuhzanu iza lam yunqadu bi amrillah fakana minal kufar. Idza lam yanqadu bi amrillah fakana minal kufari min tumarrid man tamarrada an amrillah wastakbara ala rasulillah rasulillah wa tarakal huda amdan wa udwanan faminhum al-yahudu wan nasara ahlul kitab al-awwal allazina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaqin la anjah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin
ma tabi'u qiblatak, dan sungguh jika kamu mendatangkan alladzina utul kitab, terhadap orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, dengan setiap tanda, ya, semua tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ma tabi'u qiblatak, maka tidaklah mereka mengikuti qiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidak juga kamu benar-benar mengikuti qiblat mereka. Wa ma ba'dhuhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in qiblat ba'd, juga benar-benar mengikuti qiblat sebagian. Jadi nanti dijelaskan, ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah apa yang datang kepadamu daripada ilmu, innaka, sesungguhnya kamu, idzan, kalau begitu, laminadz zalimin, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini ayat memberikan satu dorongan kepada Rasul, jangan pernah putus asa terhadap penolakan dari orang-orang ahlul kitab ketika disampaikan dakwah kepada mereka. Apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kamali hirsihi ala hidayatil khalqi, dari sempurnanya keinginan beliau di atas menyampaikan hidayah kepada makhluk, ya, itu Rasul yabdhulu ghayata ma yaqdiru alaih minan nasihah, beliau mengorbankan, mengerahkan ghayata, puncak, ya, akan batas maksimal dari apa yang yaqdiru alaih, ia mampu atasnya, minan nasihah, daripada nasihat. Artinya Rasul itu, ya, gambaran dari Allah, di mana beliau itu seorang Rasul yang begitu memiliki semangat tinggi untuk bagaimana manusia ini dapat hidayah. Maka ditunjukkan dengan nasihat yang begitu maksimal yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang Mekah, orang-orang yang menolak ajaran beliau. Ini min kamali hirsi, kesempurnaan keinginan beliau, sempurnanya semangat beliau untuk bagaimana makhluk ini dapat hidayah. Dan wa yatalattafu bihidayatihim, Rasul juga berlaku lembut pada menyampaikan hidayah kepada mereka. Jadi dakwah Rasul, ya, dengan kelembutan. Kalaupun nanti ada perang, maka itu ketika dirasakan rintangan-rintangan dakwah itu ada. Nah, dan Rasul dia juga marah bila kehormatan agama itu diganggu, dilecehkan. Tapi prinsipnya Rasul itu dalam mengajak umat, ya, umat yang belum beriman, dengan kelemah lembutan, dengan menarik simpati agar mereka mau beriman. Nah, gitu. Wa yahzanu, dan Rasul juga sedih, idza lam yanqadu li amrillah, kalau mereka itu enggak tunduk
kepada perintah Allah. Rasul sedih. Fakana minal kuffar, dan adalah daripada orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang kafir adalah daripada orang-orang kafir orang yang tamarrada an amrillah, menentang terhadap perintah Allah. Jadi Rasul itu begitu ingin maksimal memberikan nasihat, berlaku lembut kepada menyampaikan hidayah, ternyata orang kafir sebagian itu ada yang menentang perintah Allah. Wastakbara ala Rasulillah, dan dari orang kafir itu ada yang sombong kepada utusan-utusan Allah. Wa tarakal huda amdan wa udwanan, dan meninggalkan petunjuk dengan sengaja dan permusuhan. Nah, ini sebagian orang kafir ada yang seperti itu. Faminhum, maka di antara mereka al-yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitabil awal, berupa ahlul kitab yang pertama, orang-orang yang diberikan kitab, ya, nisbah kepada yang pertama. Jadi ahlul kitab pertama, ya. Alladzina kafaru, berupa orang-orang yang mereka itu kafir bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, an yaqinin, dari keyakinan, la an jahlin, tidak dari kebodohan. Maksudnya dari sebagian orang kafir itu ada yang menentang dakwah Rasul, dia menentang, menolak, padahal dia itu tahu kalau Rasul itu benar. Inilah tantangan dakwah Rasul. Rasul ingin hidayah kepada umat itu datang, ternyata ada di satu pihak orang kafir itu yang tahu Rasul itu benar, tapi tidak mau menerima ajaran Rasul. Jadi kalau seperti itu bagaimana sikap Rasul? Nah, apa yang harus Rasul bagaimana sikap Rasul dalam menghadapi kondisi yang seperti ini? Falihada, oleh karena itu, ya, karena kondisi yang terjadi pada diri Rasul, kamali hirsih ala hidayatil khalqi, dan adanya orang-orang kafir yang menentang Rasul padahal tahu Rasul itu benar. Akhbarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, annaka law ataita alladhina utul kitaba bikulli ayah, bahwasanya kamu, hai Muhammad, kalau kamu datangkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab dengan setiap ayat. Nah, jelas dengan setiap ayat. Jadi ini bentuk cara Allah itu menghibur Rasul. Cara Allah menghibur Rasul. Bi kulli burhan wa dalil, dengan semua bukti dan dalil. Iwaddihu qaulaka, yang akan menjelaskan ucapanmu. Jadi didatangkan berbagai macam bukti, dalil sebagai bentuk penjelasan dari ucapan Rasul, mukjizat, ya kan? Wa yubayyinu ma tad'u ilaih, dan yang akan menjelaskan akan apa yang kamu menyeru kepadanya. Kalaupun seperti itu kondisinya, kata Allah, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan ikut kiblatmu. Nah, itu dia, tidak ikut kiblatmu. Jadi kita itu hanya diberikan satu kewajiban, menyampaikan. Masalah orang menerima itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Apa maksud matabi'u qiblatak itu? Matabi'u qiblatak ay matabi'uka, mereka tidak akan mengikutimu wahai Muhammad. Maksudnya, jadi kata-kata matabi'u qiblatak, mereka tak akan mengikut kiblatmu, itu maksudnya mereka tidak mengikutimu. Nah, mereka tidak mengikutimu. Kenapa?
maksudnya tidak mengikuti Nabi. Padahal ayatnya tidak mengikuti kiblat Nabi. Kenapa? Lianna ittiba'al qiblati dalilun 'ala ittiba'ih. Karena mengikuti kiblatnya Rasul itu adalah dalil mengikuti Rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan dia itu pengikut Rasul tapi perintah Rasul tak dijalankan, nah ini namanya apa? Apa tuh tak? Pura-pura kan itu kan? Tak benar. Kalau istilah orang Medan tuh gombal kan itu kan? Nah, gombal aja gitu. Nah itu dia. Jadi ikut kiblat Rasul berarti ikut Rasul. Wali anna sabab huwa sya'nul qiblat, dan karena bahwasanya sebab beriman ya kepada Rasul huwa sya'nul qiblah, dia adalah urusan mengikuti kiblat. Jadi kalau ada orang dia tidak mau menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholat, berarti dia dianggap belum beriman kepada Rasul. Kenapa belum beriman? Karena kembali kepada poin awal, mengikuti kiblat Rasul menunjukkan mengikuti Rasul. Wa innama kanal amru kadzalik, dan hanya saja adalah urusan itu ya, urusan orang-orang yang diberikan kitab itu kadzalik. Apa kadzalik? Mereka tuh tak mau mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Kenapa? Li'annahum mu'anidun. Nah, jadi urusan ahlul kitab itu keadaan seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang menentang. Kenapa menentang? Araful haqqa wa tarakuhu. Mereka mengenal kebenaran dan mereka meninggalkan kebenaran itu. Itulah menentang. Menentang setelah tahu kebenaran. Ini namanya penentangan apa nih? Kesombongan. Menentang dengan kesombongan. Kalau sudah sombong itu susah dapat hidayah. Salah satu penyebab kenapa hidayah itu tertutup ketika seseorang sombong dari menerima kebenaran. Nah, seperti sombongnya iblis, seperti sombongnya Fir'aun, seperti sombongnya siapa yang orang Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama. Kalau memang Muhammad itu benar, ya kan? Yang dibawa oleh Muhammad itu benar, maka turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Bukan malah minta supaya diberikan hidayah. Jadi mereka sombongnya mengatakan kepada Allah, kalau memang Muhammad itu benar, coba datangkan bencana hujan batu. Nah, ini maksudnya apa gitu kalau enggak kesombongan? Fal ayat, maka adapun ayat-ayat itu innama tufidu wa yantafi'u biha man yatatallabul haqq. Adapun ayat-ayat itu ya, hanya saja ia akan memberikan faidah dan manfaat dengan hanya saja tufidu ya, wa yantafi'u, memberikan mendapat faidah dan mendapatkan manfaat dengannya siapa? Man yatatallabul haq, orang yang mencari kebenaran. Jadi ayat-ayat yang didatangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya akan mendapatkan faidah dan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat tersebut siapa? Orang yang memang mencari kebenaran. Nah, gitu, orang yang mencari kebenaran.
tufidu ya. Ini fi'ilnya kembali ke ayat ya, tufidu. Jadi hanya saja ayat itu akan memberikan faidah wa yantafi'u, dan akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat itu siapa? Man yatatallabul haq, orang yang mencari kebenaran. Nah, jadi yang bisa dapat faedah itu hanya orang yang hatinya bersih gitu, memang nyari inilah jalan kebenaran tersebut, bukan orang yang sombong. Lalu ketika dia belum berada di kebenaran itu atau menolak kebenaran itu, wa huwa mustabihun alaih, kondisinya kebenaran itu samar atasnya, belum jelas, maka dia enggak menerima. Jadi dia mencari jalan bagaimana bisa kebenaran tersebut terungkap. Fatuwaddihu lahul ayatul bayyinat, lalu menjelaskan ya, lalu ayat-ayat yang jelas ya itu menjelaskan kepadanya bahwasanya inilah jalan kebenaran tadi. Wa amma, dan adapun man jazama bi'adami ittiba'il haq, orang yang sudah memutuskan dia tak mau ikut kebenaran, fala hilata fi, maka tak ada jalan pada kebenaran tadi. Nah, itu orang yang enggak akan bisa dapat petunjuk dari jalan kebenaran tersebut. Nah, gitu. Jadi capek-capek pun nasihat diberikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, jadi ini tentang ayat Al-Baqarah ayat 145 ya. Coba bentar, tafsir tadi. Sama. Baik, kita lanjutkan ke kitab Mabadi Awwaliyah. Di halaman 6 ya. Baik, kepada Ustaz Amal Daulay, persilakan Tat baca. Al-Qism al-Awwal. Halaman beda ya. Al-Qismul Awal. Coba lihat. Enggak, Al-Qismul Awal. Mana dia tadi? Ayat coba. Ada. Halaman berapa tuh? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awal في أصول الفقه أصل لغة مبني عليه غيره كأصل شجرة أساسه وأصل شجرة أي طرفها الثابت في الأرض فأصول الفقه أساسه والفرق ما بني على غيره ففروع شجرة لأصلها وفروع الفقه أصوله والأصل اصطلاحا يقال على الدليل والقاعدة الكلية كقوله أصل وجوب الصلاة الكتاب الدليل على وجوبها الكتاب قال الله تعالى أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-qismul awwalu fi usulil fiqhi. Adapun
Bahagian yang pertama adalah pada permasalahan usul fikih. Al-aslu lughatan. Adapun kata asal, al-asal lughatan secara bahasa adalah ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu atau apa, kalau dulu apa, barang ya kan, sesuatu yang dibangun di atasnya apa, ghairuhu, selainnya. Jadi yang dikatakan asal itu sesuatu yang ketika sesuatu itu ada, maka yang di atasnya itu dibangun di atas dia. Misalnya di sini ka asli syajarah, seperti asal pohon, ai asasihi, dasar pohon. Maksudnya apa tuh? Akar pohon. Pohon yang nampak di permukaan bumi menjulang tinggi menuju langit, itu ternyata memiliki asal atau akar yang menghujam ke dalam bumi. Asal dinamakan. Kenapa asal? Karena dengan adanya asal tadi, pohon tadi bisa berdiri ke atas. Wa aslu syajarah ay tarfuha thabitu fil ard. Dan adapun asal atau dasar dari pohon itu, ya, dari pohon itu, dari dasar dari pohon, yaitu ujungnya, ya, yang tetap di dalam bumi. Itu dia. Jadi adapun asal dari pohon, dasar dari pohon itu, yaitu ujungnya yang tetap di dalam bumi. Itulah namanya asal pohon. Al-aslu syajarah. Fa usulul fiqhi asasuhu. Maka adapun usul fikih itu adalah dasar dari munculnya kesimpulan hukum fikih. Dasar dari sebuah fikih. Wal far'u, dan adapun al fara', far'un. Apa fara' itu? Ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang dia itu dibangun di atas lainnya. Tadi kalau asal tadi apa? Ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau far'un ma bunya ala ghairihi. Apa bedanya? Yang pertama ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau ini ma bunya ala ghairihi. Beda dia. Yang di atas ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau fara' ma bunya ala ghairihi. Ka furu'i syajarati li asliha, seperti cabang pohon terhadap akarnya pohon. Wa furu'il fiqhi li usulihi, seperti cabang fikih, cabang ilmu fikih terhadap usul fikih. Itu dia. Paham enggak? Paham kan? Wal aslu istilahan, dan adapun kata asal secara istilah. Sekarang baru kita masuk ke persepsi syariat Islam tentang usul itu apa? Dia usul itu apa? Yuqalu 'ala ad-dalili wal qa'idatil kulliyah. Dikatakan ia pada atau terhadap atau atas dalil dan kaidah yang menyeluruh, yang umum. Itulah dinamakan usul. Jadi ketika dikatakan bahwasanya di dalam Islam sholat itu wajib, maka menghasilkan kesimpulan wajibnya sholat itu dari mana? Dari kaidah yang diambil, ya, kaidah dasar yang diambil dari dalil-dalil syariat.
Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama, aslu wujubis salati alkitab. Asal datangnya, asal kita tahu wajibnya salat adalah alkitab, kitab Al-Quran. Yaitu ad-dalilu ala wujubiha, dalil, yaitu dalil atas wajibnya salat adalah Alkitab. Jadi maksudnya asal wajibnya salat itu adalah Alkitab, atau makna lain dari perkataan asal wajibnya salat adalah Alkitab, maksudnya apa? Dalil wajibnya salat adalah Alkitab. Ketika ditanya, kamu gini mana asalnya tuh, sumbernya, maksudnya dalilnya. Ketika ditanya asal, sumber, maksudnya dalil. Qala Allah Ta'ala aqimus salah, tegakkan salat. Wa qaulihim, dan seperti perkataan ulama, ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli, pembolehan bangkai karena keterpaksaan, itu adalah menyelisihi apa? Asal. Menyelisihi hukum, menyelisihi asal. Perkara asal. Apa maksudnya ketika dikatakan bolehnya makan bangkai bagi orang yang terpaksa, yang terdesak, itu menyelisihi asal. Apa maksudnya? Mukhalifun lil qa'idatil kulliyah, menyelisihi bagi kaidah yang bersifat umum, menyeluruh. Wahia, apa dia kaidah umumnya dari bangkai? Kullu maitatin haramun, semua bangkai haram. Jadi kalau ada ayat yang membolehkan makan bangkai bagi orang yang terpaksa, itu menyelisihi kaidah asal. Gitu maksudnya. Walaupun kaidah kondisi keterpaksaan itu membolehkan itu, tapi menyelisihi hakikatnya kaidah asal. Apa dia? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitah, hanyalah Allah telah mengharamkan atas kalian akan bangkai. Itu asal, makna asal, dalil atau kaidah yang bersifat kulliyah, menyeluruh, umum. Sekarang usulul fiqh. Tadi usul, sekarang tadi asal, jamaknya usul. Satu itu aja dulu, usul atau asal tadi. Sekarang usulul fiqh. Apa yang dimaksud dengan usul fikih? Dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Usul fikih itu maksudnya dalil fikih di atas jalan global, yang dipahami pada sisi yang diambil dari jalan yang bersifat global, sisi global. Bagaimana contohnya sisi global? Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama, mutlaqul amri lil wujub wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Itu dia namanya jalan global. Dalil fikih, dalil terhadap fikih dari jalan global. Apa dia? Seperti perkataan ulama, setiap perintah itu indikasi awalnya untuk sebuah kewajiban, kemutlakan larangan untuk pengharaman. Itu dia. Jadi prinsipnya apa? Kalau kita diperintahkan, itu menunjukkan wajib. Kalau kita dilarang, menunjukkan haram. Wa mutlaqu fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujajun. Kemutlakan perilaku Rasul, kemutlakan ijma', kemutlakan qiyas adalah
hujjah. Nah, itu dia. Al-fiqhu, usul fikih, berarti dalil keluarnya hukum fikih. Sekarang fikih itu apa? Nah, ini cerita fikih kesana kemari tak ngerti apa itu fikih. Rupanya fikih itu katanya dodol, kan itu kan? Beda pemahaman. Sama orang buta disuruh menerjemahkan apa itu gajah. Ada yang megang telinga, ada yang megang apa? Belalai, ada yang megang ekor, ada yang megang badan. Katanya gajah itu bentuknya lebar. Dia itu tipis lebar, bergoyang-goyang, ya kan, telinga, kan itu. Ya satu lagi enggak, gajah itu bulat panjang, rupanya belalai. Yang satu lagi enggak, gajah itu bulat, kecil, berbulu, gitu, ekor rupanya, kan itu kan. Yang satu lagi gajah itu besar, rupanya badan. Nah, jadi apa itu al-fiqih? Dalam kajian ulama, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Ini dikatakan fikih itu faham. Faqihtu kalamak ay fahimtuhu. Ketika ada yang mengatakan faqihtu kalamak, saya faqih terhadap ucapanmu, maksudnya saya telah faham terhadap ucapanmu. Itu secara bahasa. Wastilahan, dan menurut istilah, apa itu fikih? Fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Secara istilah fikih itu ilmu, satu ilmu terhadap berbagai hukum syariat yang jalannya, ya, jalan munculnya hukum syariat itu adalah ijtihad. Jadi yang dikatakan fikih itu ilmu tentang hukum syariat, tapi wilayahnya apa? Ijtihad. Hasil dari olahan berbagai macam pengkajian ulama lalu menimbulkan sebuah hasil hukum. Itulah namanya fikih. Kalau yang tidak ijtihad, yang sudah pasti itu bukan berada pada ranah ilmu fikih. Nah, itu dia. Kal ilmi, seperti contohnya bagian ilmu fikih apa? Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Seperti pengetahuan bahwasanya niat dalam wudu itu wajib. Ya kan? Wa nahwi dzalik minal masailil ijtihadiyah, dan yang seumpama itu dari berbagai permasalahan ijtihadiyah. Kenapa ada ijtihad ulama yang mengatakan niat dalam wudu itu wajib? Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu dengan niat-niat. Wal wudu'u minal a'mal. Dan sementara wudu itu termasuk dari amal-amal tersebut. Ini ijtihad mainnya. Nah, gitu. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyati allati laisa tariquha al ijtihad. Dengan sebalik daripada ilmu, berbeda dengan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang tidak ada jalannya, ya, laisa tariquha al-ijtihada, tidak ada jalan bagi hukum syariat itu apa namanya? Ijtihad, ya. Laisa tariquha al-ijtihada, ya, yang tidak ada jalan bagi hukum-hukum tersebut itu ijtihad. Beda kalau dia hukum syariat itu bukan ranahnya ijtihad. Memang pasti, secara pasti. Apa? Kal ilmi bi anna salawatil khamsi wajibah. Seperti ilmu bahwasanya salat 5 waktu itu wajib. Ini bukan ijtihad ini. Ini dah pasti. Wa anna zina muharram. Berbuat zina itu diharamkan. Wa nahwi dzalik, dan yang seumpama dengan itu minal masailil qat'iyah, dari masalah yang pasti. Fala yusammal ilmu bima dzukira fiqhan. Kalau yang seperti ini
tidak dinamakan dia itu sebagai fikih, ilmu fikih. Tapi termasuk mana dia? Usul fikih. Kenapa? Sudah pasti. Nah, gitu, kaidahnya pasti wajib di situ. Al-ilmu. Nah, adapun ilmu itu apa? Yang dikatakan ilmu itu apa? Al-ilmu sifatun yang kashifu bihal matlubu inkishafan tamman. Ilmu itu sifat, satu sifat yang akan terbuka dengan itu sifat, ya, terbuka apa? Al-matlubu, yang dicari, dengan inkishafan taman, dengan keterbukaan yang sempurna. Itu ilmu. Wal jahlu, dan adapun jahil, bodoh, kebodohan, adamul ilmi bi syai', tak ada pengetahuan tentang sesuatu, itu bodoh namanya. Di kitab apa kemarin yang sudah kita bahas, Manzumah Qawaid al-Fiqhiyah, itu ada jahil murakkab, ada jahil basit, ya kan? Wa dhannu, yang dikatakan dhan itu dugaan, apa dia? Al-idrakur rajih li ahadil amrain, menemukan perkara yang kuat bagi salah satu dari dua perkara. Dia dhan namanya. Nanti dijelaskan di bawah bagaimana gambarannya. Wal wahm, prasangka, apa itu? Al-idrakul marjuh li ahadil amrain, menemukan yang dilemahkan, yang dibuang bagi salah satu dari dua perkara yang tak dipakai. Menemukan al-marjuh, sesuatu yang dilemahkan bagi satu dari dua perkara. Kalau dhan, menemukan yang kuat bagi satu dari dua perkara. Wasyak, apa syak? Syak itu idrakul mustawi bainal amrain, menemukan yang pertengahan, yang sama di antara dua perkara. Syak dia, ragu. Nah, ini dia gambarannya. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi, ya. Fi qiyami Zaidin wa nafyi qiyami Zaid ala sawa syakkun. Misalnya, kalau ditanya Zaid itu di kamar mandi duduk apa berdiri dia? Nah, lalu yang jawab mengatakan kayaknya kalau nggak berdiri duduk. Lalu ditanya, sebenarnya keyakinanmu dia duduk apa berdiri? Sama. Bisa duduk, bisa berdiri. Nah, ini namanya syak. Seimbang. Wa ma'a rujahani thubuti wal intifa' dhannun, tetapi bersamaan dengan menetapkan Zaid berdiri atau meniadakan berdirinya Zaid, itu dhann. Misal, dugaan saya Zaid itu berdiri di sana, berarti itu dhann. Ketika dia menduga, menganggap prasangka dengan prasangkaan yang kuat bahwa Zaid berdiri, atau dugaan dia mengatakan Zaid nggak berdiri, duduk, dengan prasangka yang kuat, itu namanya dhann. Nah, sekitar 60-70%, ya kan? Di bawah 100, 60, 70, 80, 90. Nah, ini 90 ghalabatul dhann, ya kan? Wa ma'a marjuhin fi ahadihima waham, tapi bersama dengan yang dikalahkan pada salah satu dari keduanya itu waham. Contoh, dia menduga dengan kuat Zaid itu berdiri, berarti prasangka dia Zaid duduk itu waham namanya. Dia menduga dengan kuat Zaid itu duduk, berarti dugaan kalau Zaid berdiri itu namanya waham, lemah. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmaludz dhanna, dan yang dimaksud dengan ilmu pada definisi fikih itu mencangkupi apa? Dhann. Jadi fikih itu juga ranah dhann nanti.
ada istilahnya apa namanya? Ijtihadnya sifatnya dhanniyah. Kenapa? Masih memungkinkan munculnya berbagai macam kesimpulan hukum dari para peneliti yang lain selain daripada dia, gitu ya. Jadi kita padakan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.